Ya pokoknya senyum, waktunya senyum. Pokoknya kalau ada berita dari Madiun yang mengatakan nama Madiun, kita senyum saja. Yang pertama, dulu memenangkan gugatan perdata masalah hak paten. Nah, hak patennya nomor 41 kalau nggak salah, itu tentang panggung, background panggung. Langsung membuat mob berita di media bahwa dia menguasai hak paten dan lain sebagainya, sampai terjadi lucutan baju kepada orang-orang PSHT. Ribut lagi lur. Satu. Yang kedua, ini masalah gugatan tentang yayasan. Ada disebut draw. Nah, yang menyebut draw itu berarti habis minum jamu tradisional akar jenuh. Ya, senyum, ketawa saja, nggak usah banyak orang yang komentar. Dirungok nih, sing penak. Nah, iki yang beling ngomong ini membeling. Yang ketiga, lor ya, anaknya pengacara barusan saja dikeroyok cah IKS ngomongnya. Langsung bapaknya bikin video. Jangan mengerahkan massa, jangan bla 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 bla, karena proses hukum sudah diserahkan kepada penegak hukum. Tapi beredar WA, beredar kemana-mana, menghitamkan Madiun. Ayo hitamkan Madiun, hitamkan Polres. Ini akibat minum jamu tradisional gombale mukio. Wes oke, senyum saja. Senyum. Yang terakhir. Lur, ayo kita cek. Apakah ini budi luhuring budi atau perusak budi luhuring budi? Konon lur, mudah-mudahan nggak bener lo ya. Mudah-mudahan nggak benar. Banyak beredar foto orang di depan pintu Padepokan Agung. Nah, di tempat pintu gerbang itu ada tulisan begini, anti kipot. Ayo, jelaskan apa itu, siapa yang disebut anti kipot itu. Ini nasihat sekarang nasihat untuk yang terhormat, yang saya hormatin, yang dimuliakan Kang Mas Murjoko dan Kang Mas Isbiantoro. Kang Mas yang terhormat, kakak saya senior, nek aku kok keakui adikmu, nek diakui ora masalah, yang penting aku diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berharap diakui oleh manusia-manusia, tapi saya berharap diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kang Mas, kalau di dalam pintu gerbang Padepokan Agung ada tulisan anti kipot, itu yang disebut kipot itu siapa Kang Mas? Yang mulia Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro. Apakah tulisan yang dicantumkan di situ itu menunjukkan ajaran budi luhuring budi atau perusak budi luhuring budi? Saya berharap ini ada jawaban dan disebarkan di media, dijawab oleh Mas Murjoko dan Mas Isbiantoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi alhamdulillah di kita ini karena ada perubahan tadi dari perguruan menjadi persaudaraan, sehingga kita ini menjadi sangat luas. Walaupun ada pimpinannya meninggal, ya tetap aja jalan terus dengan menjaga prinsip tadi. Nah, saya merasakan kenapa sekarang ini kita menghadapi situasi yang sepertinya sangat berat, ya karena pengaruh teknologi informasi dan banyak di antara kita semua yang tadi tidak berpikir dampak terhadap respon setiap informasi yang diperoleh. Nah, ini tingkat 2 harus lebih waspito, lebih sabar tadi lah menurut Mbak
Mbak Cinta. Nah, jadi kita harus lebih sabar sehingga ada proses berpikir setiap kali merespon kita teruskan atau tidak. Gimana supaya bisa menyejukkan, harus kita apain, itu harus ada proses di situ. Nah, Trenggalek, Bojonegoro, macam-macam lah banyak. Kami konsultasi ke Majelis Subur, Mas ini bahaya kalau nggak diganti, ya sudah diatasi. Nah, gimana ngatasi? Kami konsultasi lah dengan teman-teman di Kumham. Alhamdulillah itu berhasil. Nah, setelah Tun memutuskan sampai ke tingkat kasasi dan badan hukum yang lain-lain ini harus dicabut, dan alhamdulillah kita berhasil melanjutkan. Jadi pakaian kita nanti yang ada bednya inilah yang kita patenkan, kita mintakan perlindungan. Nah, jadi sedulur-sedulur di Trenggalek kemarin itu yang ngawur tadi, tapi ya maklum lah, karena ilmunya belum nyampe, yang masih ngawur harus makan. Terus yang kedua yang menyedihkan kita semua terhadap tadi prinsip pelanggaran terhadap prinsip ADART itu upaya kudeta 21 September. Ini peristiwa yang menyedihkan kita semua. Tapi itu sudah berjalan. Ya, anggap aja itu bagian dari proses perjalanan yang harus kita terima secara seksama agar sedulur-sedulur yang di ruangan ini paling tidak punya pikiran untuk berbuat seperti itu. Lawang acara tirakatan kok dijadikan kudeta itu kan kebangetan ya, tapi ya itulah. Dan ini pelajaran. Jadi saya tidak sedih, hanya prihatin. Ternyata untuk mendapatkan pelajaran yang mahal harus mengalami proses seperti yang kita alami sekarang ini. Dan pelajaran itu sangat bermanfaat untuk kita semua. Yang kedua, alasan tadi, kita tidak perlu memiliki perlindungan terhadap merek, hak cipta, ataupun hak kekayaan intelektual kalau misalnya kita tidak mempunyai kepentingan untuk mengamankan apa yang sudah dilakukan oleh Sang Mas Tarmaji. Jadi tahun 2006 dan 2011 Mas Maji itu mematenkan, Mas gitu ya, ada 9, mulai senam jurus, pakaian, itu belum berbadan hukum, maka yang pegang hak adalah subjek hukum Mas Maji. Nah, cuman ada godaan bagi ahli warisnya untuk memindahkan itu kepada pihak lain, tidak kepada organisasi. Ini juga pelajaran penting buat kita semua. Nah, terus Mbak, satu lagi ini yang pengen saya sampaikan kepada teman-teman. Nah, kenapa kita memilih untuk berbadan hukum? Satu, menyerbu sedulur yang nggak sepaham. Ini juga pelajaran buat kita. Tapi kita nggak boleh sekali lagi melakukan hal yang seperti itu. Yang kedua, pengelolaan PSHD tidak dapat dicampur adukkan dengan pengelolaan yayasan. Nah, organisasi kita sekarang ini masih ada potensi untuk campur aduk antara yayasan dan gerakan tahun 2021 itu ada Parlu. Dalam badan hukum yang kita miliki ini, kita sudah boleh melakukan aktivitas usaha. Jadi kita punya yang namanya nomor induk berusaha.
Jadi badan hukum kita ini sudah bisa berlaku sebagai entitas usaha. Jadi kalau nanti sedulur-sedulur sepakat untuk belajar bisnis ayam ke Mbak Ida, udah kita rame-rame iuran bagi hasil itu sudah boleh. Ya Mbak Ida nanti diajarin ya sedulur-sedulur ini bisnis ayam. Jadi kan semua di daerah punya potensi ekonomi. Nah cita-cita kami Mas Detono, Mas Agus itu setiap potensi ekonomi itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Jadi kita tidak hanya berbicara soal pasduluran saja, tapi pusduluran yang produktif. Agar apa? Seluruh warga PSJT hidupnya lebih layak, bisa saling membantu karena kita mempunyai potensi yang sangat beragam. Nah ini koperasi terus berusaha untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan kita semua. Nah keempat itu mempersatukan kembali berbagai faksi tadi yang keluar. Dan yang terakhir adalah memudahkan koordinasi kerjasama kita dengan berbagai pihak. Itu pengantar dari saya. Untuk selanjutnya saya minta Mas Detono, Mas Agus memperkaya sedulur-sedulur saya yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan keberadaan sedulur-sedulur saya ini bisa memacu proses kita bersama untuk mewujudkan persaudaraan yang produktif, persaudaraan yang memberi manfaat bagi kehidupan kita bersama, agar kita bisa kembali dengan husnul khotimah dengan cara yang baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.